Hai guys, maaf kemarin gak upload karena ada banyak urusan. Sebenarnya udah upload sih, tapi kena klaim. Ya gak apa-apa lah. Nah, di video ini seperti biasa Yuko ID ingin ngasih 10 rekomendasi anime lagi nih. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya saya juga makin semangat bikin kontennya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Shimizu Megumi, gadis berusia 15 tahun yang mempunyai mimpi untuk hidup mewah di kota. Namun impiannya belum kesampaian, ia keburu tewas secara tak terduga di desa bernama Sotoba. Kejadian yang menimpa Megumi berubah jadi wabah ganas dan menyerang desa tersebut. Setelah itu seorang dokter muda bernama Toshio Ozaki menemukan fakta bahwa penyakit ini tidak bisa ditemukan jika menggunakan logika. Untuk itu Toshio memilih meninggalkan akal sehatnya. Dalam perjalanannya, mereka menemukan berbagai misteri terkait wabah tersebut. Bercerita tentang seorang siswa bernama Nia Teichi yang bertemu dengan hantu bernama Yuko di sekolahnya. Yuko sendiri merupakan sesosok hantu yang kini sedang terkenal di sekolahnya. Yuko tak ingat tentang masa lalunya atau bagaimana ia meninggal dan kenapa ia bisa jadi hantu. Karena itu Teichi dan Yuko akhirnya membentuk sebuah klub yang mereka namai dengan Klub Investigasi Paranormal untuk mencari tahu tentang masa lalu Yuko bersamaan dengan dua anggota lainnya, yaitu Momoe yang sangat menyukai cerita hantu dan Kirie yang tak lain merupakan cucu dari adik Yuko. Dari sinilah mereka akan menguak misteri apa yang sebenarnya terjadi dengan Yuko di masa lalu. Prison School berlatar di Akademi Hachimitsu yang baru saja berubah dari sekolah khusus perempuan jadi sekolah umum. Pada tahun pertama sebagai sekolah umum hanya ada 5 orang siswa laki-laki beruntung yang diterima di sana. Mereka berlima harus menghabiskan masa-masa sekolahnya dikelilingi oleh murid-murid perempuan dan berusaha untuk membaur dengan mereka. Sayangnya, harapan mereka untuk hidup damai bersama para wanita pun tidak berjalan dengan lancar. Hal itu dikarenakan anggota OSIS di sekolah tersebut sangat membenci laki-laki. Para anggota OSIS pun menjebak Kiyoshi dan 4 orang temannya agar mereka dapat dijebloskan ke dalam penjara sekolah. Natsuki Subaru, ia adalah orang biasa, namun kehidupannya berubah sesaat setelah ia pulang belanja dari sebuah minimarket. Anehnya ia langsung saja terlempar ke dunia lain. Di dunia tersebut, ia bertemu dengan gadis elf yang bernama Emilia. Ia membantu gadis tersebut untuk mencari sebuah benda yang hilang, sampai mereka mengalami masalah besar hingga kematian mereka berdua. Namun, Subaru tiba-tiba hidup kembali dan kejadian yang sama kembali terulang. Subaru pun menyadari bahwa ia memiliki suatu kemampuan untuk hidup kembali di suatu checkpoint sesaat sebelum ia mati. Setelah berhasil menolong Emilia, Subaru memilih untuk ikut jadi pelayannya dan hidup menumpang di kediaman Emilia. Dari sinilah kisah Subaru dimulai. Ini merupakan kisah cerita di dalam cerita. Manusia telah menciptakan ribuan hingga jutaan cerita. Setiap manusia bisa jadi seorang pencipta di dunia ciptaan mereka sendiri. Namun bagaimana jika cerita yang mereka buat jadi kenyataan? Cerita-cerita yang awalnya menurut mereka hanyalah sebuah fiksi dan dongeng belaka, tiba-tiba memiliki kehidupan yang nyata. Setiap karakter memiliki emosi dan pikirannya sendiri. Dan bagi mereka, kita atau manusia adalah dewa. Kita sebagai dewa bagi mereka yang menulis dan merangkai kehidupan mereka. Dan tak sedikit dari mereka yang menentang para dewa dan meminta pertanggungjawaban. Inilah cerita di mana semua orang adalah pencipta.
Salah satu sekolah sihir terkenal yang ada, mengajarkan para muridnya untuk jadi seorang penyihir yang hebat dan profesional. Di sana terdapat sepasang murid bernama Sistine dan Rumia yang berasal dari keluarga bangsawan, bertekad untuk jadi seorang penyihir dan melatih kekuatan magis mereka. Namun saat bertemu guru baru mereka yaitu Glenn, semua murid sangat kecewa karena Glenn mengajar dengan asal-asalan, pemalas dan cuek terhadap para muridnya. Hingga akhirnya Sistine mengajak Glenn untuk bertarung dan akhirnya Glenn dinyatakan kalah. Mereka berpikir kalau guru mereka adalah seorang yang lemah hingga insiden penyerangan terjadi di akademi. Mereka menyaksikan Glenn menunjukkan dedikasi dan kehebatannya dalam bertarung untuk melindungi mereka. Saat ini dunia tengah menghadapi ancaman sihir yang begitu luar biasa. Guna membuat keadaan dunia jadi stabil, dibentuklah sebuah pejuang atau biasa dikenal sebagai Inquisitor. Sebelum masuk ke organisasi resmi, mereka harus belajar di Akademi Anti Sihir. Setiap siswa akan dibagi jadi sebuah skuad kecil guna melatih kerjasama mereka. Salah satu skuad yang jadi sorotan adalah skuad ke-35 atau Little Fish Squad. Ini merupakan skuad yang diisi oleh orang-orang gagal dan tidak bisa bekerja sama sekalipun. Namun keadaan skuad ini mulai mengalami perubahan setelah Ouka Otori, mantan penyidik kuat, bergabung ke dalamnya. Bercerita tentang seorang gadis bernama Saya Kisaragi. Ia tampak seperti kebanyakan gadis lain dengan sifatnya yang ceroboh dan juga baik. Ia tinggal bersama ayahnya di sebuah kuil sekaligus belajar cara berpedang dari ayahnya. Namun saat malam menjelang, ia adalah seorang pendeta yang bertugas membasmi Furukimono. Furukimono merupakan makhluk-makhluk pemakan manusia. Saya terus bertarung mempertaruhkan nyawanya demi melindungi desa dan orang-orang yang ia sayangi, tanpa pernah ragu. Sampai akhirnya ia mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik pertarungannya dengan Furukimono. Killing Beat secara singkat menceritakan tentang orang-orang yang dieksperimen dan disatukan dengan DNA binatang. Dan mereka yang sudah berhasil dari eksperimen tersebut akan bertarung dengan sesama manusia setengah hewan lainnya. Mengisahkan tentang pertarungan ilegal antara manusia setengah hewan yang tidak mengenal rasa takut, yang disponsori oleh perusahaan besar. Mereka berduel dengan insting binatang yang luar biasa. Yuya Nomoto terpaksa terlibat dalam penculikan manusia, akan tetapi Hitomi Uzaki yang merupakan manusia setengah luwak madu membunuh semua penculiknya kecuali Yuya. Hitomi lalu diutus untuk melindungi si Yuya. Rahel mendapati dirinya terbangun di sebuah dasar gedung misterius. Namun gedung tersebut tampak aneh. Dengan ingatan yang hilang, kini Rahel hanya menyusuri lorong demi lorong yang ada di sana. Sampai ia bertemu dengan seorang pembunuh bernama Jack dengan keadaan tubuh yang diperban serta pedang sabit layaknya dewa kematian. Jack dengan gila berusaha membunuh Rahel. Walau akhirnya ia berhasil melarikan diri dari Jack, Rahel kembali pada Jack dan memohon agar dirinya dibunuh. Namun, Jack yang sudah tak tertarik lagi dengan Rahel membuat suatu perjanjian. Jikalau Rahel berhasil membantu Jack keluar dari gedung, maka Jack akan menunaikan janjinya, yaitu mencabut nyawa Rahel. Nah guys, itulah rekomendasi anime kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like. Dan kalau kalian suka channel ini, klik tombol subscribe sebagai tanda dukungan kalian terhadap channel Yuko ID ini. Sekian video ini, terima kasih.